Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kami mengubah arah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Pimpin sertai kami untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, melalui pertolongan Roh Kudus yang memimpin kami menjadi pelaku firman. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan memberi pencerahan dan kuasa serta kekuatan agar firman Tuhan yang kami renungkan bersama mengisi hati kami, memimpin pikiran kami, dan membentuk karakter kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan menggali temukan prinsip dasar dari apa yang sudah kita dengarkan, dan kita akan baca bersama dari Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari 3 ayat ini sebenarnya ada pengajaran yang mendasar di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama itu berbicara tentang perwakilan dan juga keberadaan kita yang menunjuk kepada keadaan yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang diperhitungkan, sebenarnya itu juga sudah kita alami ketika kita tahu, kita sadar, kita orang berdosa. Atas dasar apa kita disebut orang berdosa? Tentunya dalam pengajaran Alkitab, karena kita ada di dalam Adam. Adam yang berbuat dosa di Taman Eden, memberontak kepada Tuhan Allah dengan sengaja, dengan sadar, melanggar firman, mengingini diri, menentukan sendiri kebenaran atau kebaikan, sehingga pemberontakan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, dalam keadaan Adam berdosa itu, kita di dalam Adam, kita diperhitungkan sebagai orang berdosa. Padahal kita belum ada waktu itu. Belum diciptakan waktu itu. Hanya sepasang itu, Adam dan Hawa. Tetapi dalam keadaan Adam berdosa, kita sekarang dan semua orang berdosa, disebut orang berdosa karena kita di dalam Adam. Jadi, konsep ajaran Alkitab mengenai diperhitungkan ini penting. Jadi bukan sekedar sebuah penyesuaian supaya kita mencocok-cocokkan. Tidaklah demikian. Nah, karena diperhitungkan, maka kita yang ada di dalam Adam dengan sadar juga, dengan sengaja juga melakukan pemberontakan. Kecenderungan hati kita akhirnya berbuat dosa. Kita menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga kita terlihat orang yang betul-betul jauh dari hadapan Tuhan, berada di dalam murka Allah, dan akhirnya kita menanti kematian, baik itu kematian fisik maupun kematian kekal, karena kita sudah di dalam Adam. Nah, berpindah dari kita ke dalam keadaan yang sekarang, itu berarti Tuhan Allah menarik kita, memberikan kepada kita hidup yang baru. Lalu kita diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Nah, momen dalam sejarah diperhitungkan sebagai orang yang menerima anugerah, berdasarkan anugerah Tuhan, menerima keselamatan berdasarkan rencana kekalnya, itu sebenarnya bukan hanya sejak Abraham, tetapi Habel diterima oleh Tuhan, Nuh diberikan kasih karunia oleh Tuhan, sehingga Habel walaupun dibunuh, tapi menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Nuh walaupun ada di antara orang berdosa, tetapi diperkenan untuk membuat bahtera sehingga tidak terdampak banjir bah di dunia. Nah, ini konstruksi berpikir di Alkitab. Tetapi mengapa dari Adam? Karena Adam itu bukan hanya individu yang melekat pada dirinya, tetapi berkaitan dengan perwakilan segala bangsa. Kalau Nuh perwakilan dari seluruh ciptaan, sehingga tidak lagi mendapatkan penghukuman dari Allah, dan Habel menjadi perwakilan secara individu orang yang diperkenan Tuhan itu seperti apa, sementara Abraham dipanggil dan
diperlengkapi serta dibentuk menjadi satu orang yang mewakili segala bangsa. Nah, dalam keadaan demikian, maka mulailah sejarah penebusan yang secara masif, bertahap, sampai nanti puncaknya di dalam Kristus. Dari sana kita bisa tahu bahwa diperhitungkan itu menjadi hal yang sangat prinsip di dalam kekristenan. Jadi saya, ibu bapak sekalian, diperhitungkan menjadi orang yang dibenarkan bukan karena upaya baik, keagamaan, praktek-praktek ritual dan sebagainya, tetapi karena Allah berkenan, Allah telah menetapkan anugerah dikaruniakan kepada kita dan kita menikmati itu. Sehingga ketika kita dinyatakan sebagai orang yang diperhitungkan, maka kita terhisap dalam sejarah penebusan Allah. Tidak lagi dalam Adam. Karena kita diperhitungkan dalam sejarah penebusan Adam, maka puncak atau finalitas penebusan itu bukan pada Abraham, tapi pada Kristus. Dan setiap orang yang lahir sebelum Kristus inkarnasi, menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian, arah imannya, diperhitungkannya dirinya sebagai orang yang dibenarkan, itu kepada Kristus. Sehingga kalau ditanya, kalau mereka yang belum kenal Kristus, baik secara fisik maupun melalui firman, itu diperhitungkan karena Allah beranugerah di dalam imannya Abraham. Nah, sampai sini memang sedikit rumit, tetapi itu menjadi dasar pijakan kita mengapa kita diperhitungkan seperti itu. Nah, diperhitungkan di sini yang ketiga adalah bagaimana diperhitungkan itu final. Jadi diperhitungkan itu final, tidak lagi ada yang lain. Kalau dari kisah yang dijelaskan bagaimana Habel, Nuh itu diperhitungkan karena memang kasih karunia, dan melalui Abraham diperhitungkan berdasarkan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui Abraham segala bangsa diberkati. Sekarang seluruhnya dari mulai Adam sampai nanti akhir zaman diperhitungkannya berdasarkan karya Kristus, penebusan Kristus, sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus, diperhitungkan di dalam Kristus itu. Baik Abraham, Nuh, Habel, Adam, dan orang-orang yang akan hadir dan lahir di zaman akhir atau menjelang akhir zaman, semua generasi demi generasi diperhitungkannya tidak lagi berdasarkan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Abel, Nuh, Abraham, tapi di dalam karya penebusan Kristus, karena itu finalnya. Nah, ini prinsip dasar yang perlu kita pahami. Selanjutnya, apa yang dimaksud diperhitungkan, dibenarkan? Ada dua hal yang perlu diberikan kepada kita pengertian. Pertama adalah pengampunan. Diperhitungkan berarti kita berada di dalam kondisi atau situasi atau keadaan berdosa, lalu menerima pengampunan dari Allah berdasarkan anugerah. Nah, di situ kita jadi berbeda dengan orang-orang lain, karena dasar anugerah Tuhan diberikan pengampunan, dan pengampunan itu sudah dilakukan di dalam sejarah manusia oleh Tuhan, tetapi finalnya di dalam Kristus. Sehingga orang-orang yang berdosa sejak Adam sampai Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati, bangkit, naik ke surga, sampai kedatangannya nanti kembali, semua orang-orang yang ditentukan dari semula itu diperhitungkan kebenarannya dengan menerima pengampunan. Pengampunan dosa ini menjadi hal yang paling esensial di dalam kita dibenarkan oleh Allah. Jadi secara legal standingnya kita bisa berdiri di hadapan Allah dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, lalu kita bisa berdoa langsung tanpa ada pengantara lain karena Kristus. Ini bagian pertama yang paling esensial, karena semua agama, semua kepercayaan ingin mendapatkan perkenan dari orang atau sesembahannya. Tetapi usaha itu gagal karena tidak ada legalitas standingnya. Apa yang menjadi legalitas standingnya dari orang-orang non-Kristen? Tidak ada. Karena usaha mereka, jasa baik mereka, religiusitas mereka itu berhenti pada keadaan yang sudah dihukum dan berdosa. Kita, orang percaya, itu legal standingnya adalah di dalam Kristus, yang dianugerahkan kepada kita sebagai juru selamat, penebus kita, sehingga kita, ibu bapak, siapapun yang di dalam Kristus menerima pengampunan, kita diterima, kita bisa datang kepadanya karena Kristus, sang mediator, penebus kita, juru selamat kita, yang telah menerima kebangkitan dalam keadaan sebagai manusia. Ini penting. Itu yang pertama, arti diperhitungkan dalam artian dibenarkan.
Hal yang kedua adalah, kalau kita sudah diampuni dosa kesalahan kita, entah masa lalu atau masa akan datang, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Dan ketika kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, kita sudah menerima pengampunan, kita dibenarkan, berarti ada satu bagian lain, sisi yang penting, yaitu kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi, ibu bapak dan saudara sekalian, kita sekalian orang-orang Kristen diterima menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya diampuni, lalu dibiarkan melakukan sesuka hati apa saja karena sudah diampuni, tidak. Karena sudah diampuni, tetapi diadopsi menjadi anak. Sebagai anak tentu mewarisi karakter yang saleh dari Tuhan, memiliki suatu sikap hidup seperti Kristus, dan tentu bersandar bergantung kepada Tuhan. Dua hal ini yang menjadi identitas kita sekarang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan itu diperhitungkan bagi kita. Bukan hanya diperhitungkan bagi Habel, Nuh, Abraham khususnya, Ishak, Yakub, dan yang lain-lain, orang-orang percaya, tetapi juga bagi kita karena Kristus. Jadi ibu bapak dan saya itu adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai orang yang benar-benar punya dua hal ini, saya menerima pengampunan dan menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, maka karakter kita harusnya memiliki arah ke sana, memiliki kemampuan di sana. Nah, bagaimana kita mendudukkan diri? Karena sudah legal standingnya sudah diterima Allah nih, dan kita sudah diakui sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita menunjukkan, menerapkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Mengingatkan kita untuk tahu bagaimana kita harusnya bersikap atas dosa. Nah, bagaimana kita mau supaya melalui hukum Taurat yang Tuhan karuniakan, hukum moral yang Tuhan sediakan, itu kita berkaca bahwa ini tidak boleh. Sehingga kita tidak lagi terjebak pada dosa dan perbuatan dosa. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung menyerupai apapun untuk sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 engkau beribadah. Hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain. Prinsip dasarnya adalah supaya kita tidak berbuat dosa lagi, supaya kita hidup kudus. Jadi kalau kita punya status sebagai anak-anak Allah, hiduplah kudus, hiduplah suci. Penghakiman, Roh Kudus akan membawa kita mengerti tentang penghakiman, bahwa setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5-10 itu dijelaskan tentang apa yang sesungguhnya kita lakukan di bumi ini. Apakah kita memiliki kualitas emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Semua perbuatan kita diuji dengan api. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan itu semuanya jerami. Tidak ada satupun yang berkualitas emas. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita di hari ini sebagai dasar bahwa penghakiman kita berdasarkan perbuatan kita. Bersyukurnya kita tidak akan kehilangan keselamatan karena sudah diperhitungkan tadi pengampunan itu. Tetapi kalau kita bermain-main dengan anugerah itu, kita tidak dapat upah apapun di langit dan bumi yang baru. Memang kita diberoleh keselamatan, hidup kekal di langit bumi yang baru, tetapi apa yang kita kerjakan jadi sampah. Nggak ada artinya, meaningless. Entah kita pencapaian apapun itu menjadi sampah. Dan ini sungguh sangat miris kan? Berapa lama kita tinggal di dunia, sejak kita bertobat dan percaya kepada Kristus, berapa banyak yang sudah kita kerjakan itu emas kualitasnya, bukan jerami. Itu nanti menjadi dasar untuk penghakiman. Dan Roh Kudus senantiasa menghakimi itu dalam hidup kita. Supaya ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo, kualitas kita harus emas, bukan jerami. Yang ketiga adalah Roh Kudus menuntun kita untuk kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak sebagian atau parsial atau setengah-setengah. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran-kebenaran Allah yang memerdekakan pikiran, mengarahkan perilaku, dan menuntun kita untuk bertindak dengan baik. Nah, itulah seal dalam hidup kita sebagai seorang Kristen anak-anak Allah. Dulu kita musuh Allah, dulu kita memberontak kepada Allah, lari dari hadapannya. Sekarang kita berhadapan muka dengan Dia dan bisa memuji Tuhan, berdoa dengan panggilan Bapa di surga, dan kita bisa mengarahkan hati kita untuk bersyukur, lalu kerja buat Tuhan dengan sukacita dan berbelas kasihan untuk semua orang, menghargai relasi, bekerja dengan berkualitas emas, dan semua itu dikerjakan dengan baik.
Nah, itulah alasan mengapa kalau dikatakan 2 ayat 23, 24, 25 ini. Kata-kata ini, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia. Allah memperhitungkannya. Bukan kita yang memperhitungkan, jangan berhitung-hitung dengan Tuhan. Tapi Tuhan memperhitungkannya karena Kristus. Jadi kalau tanpa Kristus, mungkin nggak orang itu dibenarkan? Tidak. Mungkinkah orang itu diselamatkan? Tidak. Jadi di luar Kristus, tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal. Selalu yang ada adalah hukuman dan kesia-siaan. Itu bagian penting dalam devosi hari ini. Kiranya Ibu Bapak, saya diingatkan kembali dengan status sebagai orang yang mengalami pengampunan dan diterima sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa baiknya, betapa besar anugerah-Mu kepada kami orang berdosa yang Engkau sudah ampuni di dalam Kristus dan Engkau perhitungkan sebagai kebenaran kami, dan kami bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kami. Bahkan kami Engkau terima sebagai anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang berkualitas emas, bukan jerami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk makin hidup kudus, tidak berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu. Sehingga dalam pekerjaan kami sehari-hari, baik dalam pekerjaan kami di kantor kami, di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, maupun di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dalam keseharian kami, dalam rutinitas kami tetap hidup kudus, kami menaati firman, dan kami mengerjakan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan batin kami, kalau masih ada dosa-dosa kami yang kami sembunyikan, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Engkau tegur kami sebelum waktunya Engkau memanggil kami, supaya kami kudus dan layak diperkenan oleh-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, berkat-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.